Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 1506 sampai 1510. Oh Allah yang tak terselami, hatiku bersukacita karena Engkau telah mengizinkan aku memasuki misteri-misteri kerahiman-Mu. Segala sesuatu dimulai dengan kerahiman-Mu dan berakhir dengan kerahiman-Mu. Segala rahmat mengalir dari kerahiman, dan saat terakhir pun akan penuh dengan kerahiman bagi kita. Hendaknya tidak seorang pun meragukan kebaikan Allah. Juga kalau dosa-dosanya sehitam malam kelam, kerahiman Allah lebih besar daripada kepapaan kita. Hanya satu hal yang perlu, yakni agar pendosa membiarkan pintu hatinya terbuka, meskipun sangat kecil, untuk membiarkan sinar rahmat Allah yang Maha Rahim masuk. Kemudian, selebihnya akan dikerjakan oleh Allah. Tetapi, sungguh malanglah jiwa yang telah menutup pintu terhadap kerahiman Allah, juga pada saat terakhir hidupnya. Jiwa seperti itulah yang mencampakkan Yesus ke dalam duka cita yang pedih di Taman Zaitun. Sungguh, dari hatinya yang Maha Rahimlah, kerahiman ilahi mengalir keluar. 21 Januari 1938. Ya Yesus, betapa mengerikan menanggung penderitaan, kalau bukan demi Engkau. Namun ya Yesus, Engkau yang terentang pada salib, memberi aku kekuatan dan selalu dekat dengan jiwa yang menderita. Ciptaan akan meninggalkan orang yang menderita, tetapi Engkau Tuhan selalu setia. Sering terjadi ketika orang sakit, seperti Ayub dalam Perjanjian Lama. Sejauh ia masih dapat bergerak dan bekerja, segala sesuatu dianggap beres dan baik-baik saja. Tetapi apabila Allah mengirimkan rasa sakit, ringan atau berat, hanya sedikit sahabat yang datang. Tetapi bagaimanapun masih ada. Mereka masih peduli akan penderitaan kita. Tetapi kalau Allah memberikan rasa sakit yang lebih lama, ada beberapa sahabat setia yang pelan-pelan mulai meninggalkan kita. Mereka semakin jarang mengunjungi kita, dan seringkali kunjungan mereka justru menimbulkan penderitaan. Mereka tidak menghibur kita, tetapi malah mencela kita karena hal-hal tertentu, dan hal itu justru memperparah penderitaan. Demikianlah jiwa itu seperti Ayub, ditinggalkan sendirian. Tetapi untunglah, ia sungguh tidak sendirian, sebab Yesus dalam hosti selalu menyertainya. Sesudah mengecap penderitaan-penderitaan seperti di atas, dan menjalani sepanjang malam dalam kepahitan, keesok harinya, imam komunitas mengantar komuni kudus kepadaku. Ketika itu, aku harus mengendalikan diri dengan sekuat tenaga. Jangan sampai aku berteriak dengan sekuat suaraku. Selamat datang sahabatku yang sejati dan satu-satunya. Komuni Kudus memberi aku kekuatan
untuk menderita dan bertempur. Aku ingin berbicara tentang satu hal lagi yang telah kualami. Ketika Allah tidak memberikan kesehatan, tetapi tidak juga memberikan kematian. Dan ketika hal ini berlangsung selama bertahun-tahun, orang menjadi terbiasa dengan keadaan ini dan menganggap orang yang menderita itu tidak sakit. Maka mulailah seluruh rangkaian kemartiran batin. Hanya Allah yang tahu betapa beratnya penderitaan yang ditanggung oleh jiwa itu. Suatu petang, aku merasa kesehatanku begitu buruk, sehingga aku bertanya-tanya dalam hati, bagaimana aku dapat kembali ke kamarku. Ketika itu aku menghampiri suster asisten yang sedang minta kepada salah seorang suster dari kelompok pertama untuk pergi ke gerbang menyampaikan suatu pesan. Tetapi begitu melihat aku, suster asisten berkata kepadanya, "Tidak, suster, engkau tidak perlu pergi ke sana. Biarlah suster Faustina yang akan pergi, sebab hujan sangat lebat." Aku menjawab, "Baik, aku pergi," serta melaksanakan perintahnya. Tetapi hanya Allah yang mengetahui seluruh permasalahan itu. Ini hanyalah satu contoh dari begitu banyak penderitaan. Kadang-kadang ada kesan bahwa seorang suster dari kelompok kedua itu tercipta dari batu. Padahal ia juga manusia dan memiliki hati serta perasaan. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.